Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ya semua ya. Dengar, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat bergabung di pelajaran dunia pada pagi hari ini. Ya, pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang perubahan entalpi, ya, cara mencari perubahan entalpi. Pada hari ini kita akan belajar mencari delta H reaksi, ya, dengan menggunakan hukum Hess. Ya. Yang punya LKS bisa dilihat LKS-nya halaman 38. Ya. LKS bisa dilihat halaman 38. Yang tidak punya yang nanti kita dilihat dari ini PowerPoint yang harus berikan. Jangan lupa nanti Humus memberikan link absensi, ya, link absensi yang saya tulis di chat ini. Terus kalian tulis nama, kelas, tuh ya. Untuk absennya nanti sebentar saya absen aja manual hari ini yang mengikuti kelas 11 MIPA 3. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Gimana tadi ya? Presensinya tadi sudah saya buatkan. Gimana tadi? Oh, ini. Google Form. Ini tolong nanti diisi ya. Saya share ya di sini ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya tampilkan materi tentang PowerPoint hukum Hess. Nih. Kelihatan enggak? Lihat, Bu. Kelihatan enggak ini? Halo. Terlihat, Bu. Kelihatan enggak? Soal. Bentar. Gimana ya? Bentar ya. Sharing jendela PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya mana ya? Ini. Share. Kelihatan? Halo? Kelihatan. Lihat, Bu. Alhamdulillah. Kita akan belajar tentang cara mencari perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess, ya. Kemarin sebelumnya maaf saya mengingatkan dulu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya, karena saat ini kita belajar dalam masa pandemi. Kalian tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting banget, ya. Kalaupun ingin berkomunikasi dengan seseorang, gunakan masker, ya. Dan juga kalau habis dari keluar rumah jangan lupa cuci tangan, ya, cuci tangan menggunakan sabun, gitu ya. Tetap menjaga kesehatan dan juga kalian harus selalu saling
kerjasama dengan temannya, jangan apa namanya saling membantu memberikan informasi. Kalau misalnya ada temannya mungkin yang nggak sempat untuk apa namanya nggak sempat melihat WA, mungkin kehabisan kuota jadi nggak tahu informasi, kalian bisa berikan informasi pada temannya mungkin yang lalai ya. Oh ya, kalau ada tugas ya saling memberikan informasi. Kalau temannya bertanya ya dijawab. Itu ya, saya mengingatkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masukkan pada materi untuk apa namanya hukum HES. Nah, hukum HES itu reaksinya tergantung pada reaksi awal akhir. Misalnya misalnya A, saya biasanya gini, kita mau misalnya pada reaksi pembuatan gas CO2. CO2 itu bisa dibuat dengan 2 tahap. Misalnya reaksi yang pertama C, unsur C ditambah unsur O2 menjadi CO2. Itu tahap 1 langsung membentuk CO2 dengan delta-nya min 394 J. Bisa juga menggunakan 2 tahap ya. Kita reaksikan antara C dengan O2 menghasilkan gas CO. Ini adalah reaksi setengah reaksi ya. Kemudian gas CO ditambah O2 ya, setengah O2 membentuk CO2. Nah, ini apa namanya O2 setengah O2 ditambah setengah O2 itu kan 1 ya. CO yang sebelah kiri itu bisa ini kan CO dengan CO yang ruas kanan kelihatan enggak? Bisa dicoret sehingga reaksinya yang C ditambah setengah O2 ditambah setengah O2 menjadi O2 menjadi gas CO2. Delta H berarti dijumlahkan min 110 ditambah 284. Hasilnya adalah min 3940 J. Delta H itu delta H1 ditambah delta H2. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah mencari apa namanya delta H CO2, pembuatan gas CO2. Mencari delta H pembuatan gas CO2. Kalau kita lihat diagram seperti ini, misalnya ini dari diagramnya C ditambah setengah O2 ya, ini adalah lintasan 1 membentuk CO2. Bisa juga C ditambah setengah O2 dulu dengan delta H-110, kemudian dari C ini 110 ini ditambah lagi dengan apa namanya setengah O2 membentuk CO2 dengan delta H-nya min 294. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Bingung nggak? Bingung? Nggak paham? Oke, bisa kalian coba soal ya, yang bisa nanti dikerjakan di kertas atau jawab aja option, soalnya pilihan ganda ya, pilihan ganda. Silahkan coba antar ini pilihan ganda ini. Nah, bismillah, kelihatan enggak? Terlihat, Bu. Kelihatan. Nah, S ditambah O2 membentuk SO2 dengan delta H min 71 kilokalori. S2SO2 ditambah O2 membentuk 2SO3 delta H-nya min 47. Yang ditanya pembentukan SO3 dari unsur S ditambah 3/2O2. Bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silahkan yang bisa. Kira-kira jawabannya yang mana? S yang sama unsur apa ini? Coba. Kira-kira reaksinya gimana ini? S ditambah 3/2O2
supaya membentuk SO3 di sini perhatikan. Yang reaksi kedua, 2SO2 ditambah O2 membentuk 2SO3. Padahal soal yang ditanya itu SO3, jumlah SO3 1 koefisiennya. Tapi dari data yang diketahui di sini ada 2. Berarti reaksinya harus dikalikan berapa ini? Yang kedua reaksinya harus dikalikan Setengah, berapa? Bu. Setengah, pinter. Kalian bisa tuliskan reaksi yang pertama tetap S ditambah O2 membentuk SO2, delta H-nya min 71 kilokalori. Reaksi kedua kalian kalikan setengah, ya, berarti menjadi bagaimana? SO2 dikalikan setengah ini berarti menjadi bagaimana? Ini koefisiennya jadi berapa? Koefisiennya SO2 ini koefisiennya jadi SO2 1 ditambah ya. 1 ya, SO2 ditambah ini berapa? setengah Setengah O2 O2 menjadi SO3. SO3, pinter. Delta H juga dikalikan setengah. Delta H-nya juga dikalikan setengah. Menjadi berapa? Min 47 dikali setengah berapa? Halo? Min 47 dikali setengah berapa? Berarti dibagi 2. 47 dibagi 2 itu berapa? 23,5. Ya. Reaksi jadi menjadi delta H-nya min 23,5. Min 71 min ditambah min 23,5 itu berapa? Dengan Min reaksi 4. ini, ini SO2-nya kan koefisiennya 1, ini berarti bisa dicorek kan? Bisa diturunkan kan? Jadi jawabannya yang mana? B, Bu. B, pinter banget. Oke. Adakah yang masih bingung untuk mencari delta H reaksi? Coba. Yang bingung silahkan bertanya. Yang masih bingung. Kalian punya LKS, bisa kalian lihat yang punya LKS ya. Yang punya LKS silahkan dilihat. Ini halaman sebentar ya. Bentar ya, saya carikan ya soalnya ya. 45. Halaman 45 yang punya LKS nomor 1. Gimana ini tampilannya? Harus saya fotokan, saya share gitu ya lewat WA gitu. Bentar ya, soalnya saya foto ya, bentar ya. Silakan yang bisa, yang sudah punya LKS bisa dilihat LKS-nya halaman 45 soal nomor 1. Dengar nggak suaranya Bu Mus? Iya, Bu, dengar. Dengar. Adakah yang sudah bisa mengerjakan soal LKS halaman 45? Sudah saya share di WA grup soalnya yang nggak punya LKS. Itu reaksi pembentukan dari delta H4. Nah, kalian perhatikan arah panahnya. Ini saya gimana caranya nge-share ya? Caranya nge-share ke situ soalnya saya tampilkan ya. Ini saya tampilkan. Gimana? Ada yang bisa enggak? Jadi ini aja saya kasih soal aja di sini PPT baru ya. Saya tambahkan aja. Saya tambahkan. Nah, seperti ini coba. Dah. Ini diberikan persamaan. Kelihatan ya soalnya ya.
Kelihatan? Soalnya kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Lihat, Bu. Oke. Persamaan terma kimia sebagai berikut. X ditambah Y2 membentuk XY2 dengan delta H min A. 2XY2 ditambah Y2 membentuk 2XY3 dengan delta H min B. Delta H reaksi ini 2X ditambah 3Z2. 2X. Kalian perhatikan, 2X. Padahal di soalnya X-nya koefisiennya ada berapa ini? Ada 1. Nah, di sini soalnya kitanya 2X. Berarti harus dikalikan berapa ini? Reaksi pertama. 2. Reaksi pertama harus dikalikan 2, ya. Menjadi 2X ditambah 2Z2 menjadi berapa ini? 2XZ2. Delta H-nya bagaimana? Delta H-nya bagaimana? Delta H juga dikalikan 2 menjadi min berapa? 2A. Min 2A, pinter. Untuk yang reaksi kedua, perhatikan ini. 3Z2. Di sini Z2-nya ada berapa koefisiennya? 2. Y2 di soal. Ada 1. Ini Y2 ini soal. Y2-nya ada 1 toh? Halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini berarti harus bagaimana? Nah, ini terus ada yang sama enggak dari reaksinya ini? Ini yang ditanya 2XZ3. Berarti sudah sama ya ini ya, reaksinya tetap ya. Yang kedua ya. Iya, Bu. Yang kedua reaksinya bagaimana? Reaksinya bagaimana yang kedua? Tetap. Berarti 2XZ2 dengan yang di atas ini, kan 2XZ2 bisa dicoret ya. Halo? Ya, Bu. 2X diturunkan, ditambah. Ini tadi Z2 atas kan koefisiennya 2. Ditambah 1 menjadi 3Z2. Terus di sini 2XZ2. Berarti delta H-nya tadi di sini berapa? Yang pertama min berapa? Min 2A ditambah min B. Ya. Berarti jawabannya delta H sama dengan bagaimana? Delta H-nya sama dengan min 2A ditambah min B. Bingung enggak? Bingung yang B-nya, Bu. Oh, bingung yang B. Yang B mana? Saya sebentar, tampilannya saya perbesar. Ini kalau boleh saya tuliskan, ini yang reaksi pertama kan berarti ini. Coba perhatikan ya. Saya tulis di sini. Ini berarti jawabannya. Ini dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Semua dikalikan 2. Ini juga dikalikan 2 menjadi min 2A. Sampai di sini mudeng? Kelihatan nggak tampilannya? Lihat, Bu. Kelihatan, Lihat, alhamdulillah. Bu. Untuk reaksi yang kedua tetap. Berarti tidak usah dibalik juga. Tinggal kita tuliskan di bawahnya. Seperti ini. Ini sama. Kiri kanan bisa dicoret. Bisa kita coret. Ya, ini sama.
kiri kanan bisa dihilangkan. Yang sebelah sini bisa kita turunkan. Bentar. Ini bisa kita turunkan kelasnya menjadi ini turun gitu. Ini sama, ini sama seperti soalnya. Bingung enggak? Nih, jadi kan 2x turun 2z ditambah 1z menjadi 3z ya. Ya. Terus ini menjadi 2x Z3. Delta H sama dengan delta H-nya sama dengan ini min 2A ya ditambah min B mana kelihatan enggak? Lihat, Bu. Alhamdulillah. Bingung? Enggak ya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Kembali pada soal LKS tadi. Halo, sudah menemukan jawabannya kah? Soal LKS yang sudah kamu share di WA group. Belum. Siapa yang sudah bisa menjawab ya, Mas Rizal? Belum, Bu. Oh, yang lain. Coba siapa yang bisa menjawab? Mengingatkan lagi yang belum absen ya, jangan lupa absen ya. Sambil menunggu ini presensi, jangan lupa yang bisa menjawab soal nomor 1. Halo. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Nanti dapat poin. Kira-kira jawabannya yang mana? Berapa itu? Mencari delta H4. X-nya berapa itu kira-kira? Halo? Itu 11 IPA. Mungkin jawabannya min 110, Bu. Min 110 Kilojoule. dari mana? Kan hubungannya dari delta H ke delta H4 kan PQ, QS sama dengan SR. Berarti delta H tambah delta H3. Delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Delta H1 ditambah delta H3. Itu kan delta H4 itu dari S ke R ya. Dari S ke R ya. Berarti P ke R itu delta H2 plus 15 kilojoule. Delta H P ke Q min 35. Kalau Q ke S min 75. Kira-kira untuk mencari S ke R itu harus menggunakan jalan yang mana? Apakah tadi kamu jawabnya langsung dijumlahkan semua? Delta H1 ditambah delta H3 min 35 ditambah 75. Nah terus delta H2-nya kemana? Kok nggak dipakai? Delta H2-nya kok nggak dipakai?
Gimana yang lain? Coba. Yang lain gimana? Coba ini saya kirim lagi ya. Bisa enggak itu? Google Drive. Absen, maaf. Google Form. Sambil mengisi absennya, kalian juga yang lain mencoba menjawab delta H4 soal LKS halaman 45 nomor 1. Perhatikan coba delta H itu kan PKM. Delta H arah panahnya, kalian perhatikan arah panahnya dulu, itu berarti kan PQ ditambah QS, PQ ditambah QS itu sama dengan yang 110. Berarti delta H2 itu kan plus 15. Berarti delta H4 sama dengan delta H1 ditambah delta H3 dikurangi delta H2. Hasilnya berapa itu? Hasilnya berapa? Min 95, Bu. Nah, seperti itu. Ada yang mau bertanya untuk untuk tugas besok? Silahkan nanti kalian kerjakan LKS halaman 45 soal nomor 4 ya, soal nomor 4 dan juga yang option ABCD ya, soal-soal ABCD. Kerjakan ya di LKS ya. Kita bahas pada pertemuan besok ya. Jangan lupa besok hari Jumat ulangan. Habis itu masih ada satu pertemuan untuk membahas soal-soal hari Jumatnya itu. Jumat pagi kita bahas soal-soal, jam 1-nya kita ulangan kesepakatan tentang termokimia. Ya. Ibu. Oke, Jumat pagi kita ketemu lagi membahas soal-soal LKS yang harus kalian kerjakan, yang ABCD, penilaian harian 3, terus nanti jam 1-nya ulangan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mencari delta H menggunakan hukum Hess. Dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk mencari delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan cara mencari delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess? Halo? Kalian bisa lihat pengertian hukum Hess dari awal tadi. Dilihat, dibaca LKS-nya. Silahkan yang bisa, boleh baca LKS. Halo, 11.43. Kesimpulan pelajaran kita pada kali ini bagaimana mencari delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess? Halo. Kok nggak ada yang jawab? Halo. Kalian bisa lihat LKS, Mas, Mbak. Halaman 38. 38 yang atas. Silahkan dibaca. Siapa yang bisa mewakili 11.43? Pak Ibu, saya mau sholat. Saladin ada aturan masih. Halo, 11.43. Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Ida mau membaca. Jika menunjukkan. Ya. Penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess.
Pada tahun 1840, G. H. Hess melakukan penelitian bahwa perubahan entalpi reaksi yang tidak dapat ditentukan dengan cara kalorimeter dapat ditentukan dengan perhitungan. Hukum Hess berbunyi, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Intinya perubahan reaksi tergantung pada reaksi awal dan reaksi akhir, bukan pada jalannya reaksi, seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Jangan lupa ya. Nggak ada? Nggak ada? Tidak. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa soal-soal dikerjakan ya, LKS ya, tugasnya ya, untuk pertemuan besok ya. Bahas soal-soal, Jumat siapnya kita ulangan jam 1. Oke? Semoga bermanfaat. Pertemuan kita pagi hari ini, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak perlu ya. Kalaupun keluar rumah tetap menggunakan masker. Setelah pulang dari keluar rumah kita cuci tangan, menggunakan sabun itu ya. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terkait pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Bu Musrifah di pelajaran kimia, mungkin Bu Musrifah bisa memberikan refleksi kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, monggo. Menggunakan PJJ ya Bu ya. Ya, pembelajaran yang kemarin ini yang saya lakukan waktu supervisi. Oh iya, kalau saya menilai saya diri sendiri ya Bu ya. Ya betul. Ya, kekurangan saya terbatasnya ini Bu, media yang saya gunakan. Itu kadang kan saya menggunakan pentable ternyata itu kok tidak connect gitu loh ya Bu ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan materinya, memberikan contoh soal, ingin menjelaskan contoh soal pada anak-anak, sehingga saya hanya bisa menampilkan PowerPoint. PowerPoint pun itu tampilannya kadang bisa full, terus kadang bisa putus sendiri gitu. Mungkin karena kekurangan saya dalam menguasai IT juga, apa mungkin laptop saya yang juga mungkin agak error ya, saya juga kurang tahu. Kalau kelebihannya, enaknya kita bisa anak-anak tuh bisa menjawab soalnya bisa dari langsung, mungkin anak langsung browser, langsung di share ke kita, atau mungkin anak nggak gimana ya Bu ya, nggak harus ikut datang ke sekolah gitu ya, bisa mengikuti dari rumah gitu ya, mungkin kalau dari anak. Kalau dari saya tadi seperti itu. Apa yang menjadi kelebihannya Bu Musrifah saat kemarin mengajar? Kelebihannya itu mungkin bisa memberikan contoh materinya dari video yang sudah pernah saya berikan sebelumnya gitu. Anak bisa melihat video yang sudah saya berikan gitu. Terus setelah mempelajari video, saya ulas lagi dan saya berikan contoh dan saya berikan soal gitu. Terima kasih Bu. Iya. Rencananya Bu Musrifah mau bagaimana lagi untuk pembelajarannya? Rencana, kalau saya tuh lebih senang langsung tatap muka khusus terus terang. Kalau pakai PJJ saya kurang suka. Mungkin pertama mata saya udah nggak kuat ya, dari kesehatan saya udah nggak bisa, karena mungkin mungkin ya, kedua mungkin IT-nya juga harus internetnya juga harus lancar gitu ya Bu ya, soalnya kadang kan kita
menggunakan internet kadang nyambung kadang putus gitu. Jadi saya kurang senang kalau menggunakan PJJ gitu. Saya lebih senang PTN. Terima kasih Bu Musrifah. Ya, sama-sama Bu Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.